Main saham itu gampang, tinggal beli, tunggu naik, terus cuan. Setidaknya itu yang ada di kepala banyak orang waktu pertama kali kenal dunia saham. Kelihatannya simple, di media sosial semua orang terlihat untung. Ada yang posting profit jutaan dalam sehari, ada yang bilang saham bisa bikin hidup berubah, bahkan ada yang baru belajar beberapa bulan tapi udah sok jadi motivator finansial. Akhirnya banyak orang masuk ke dunia saham bukan karena benar-benar paham, tapi karena takut ketinggalan. Ada seorang anak muda yang pertama kali mencoba saham di umur 23 tahun. Awalnya dia bahkan gak terlalu tertarik investasi. Tapi setiap buka media sosial, isinya orang ngomongin cuan. Teman kantor mulai bahas saham saat makan siang, grup tongkrongan mulai pamer profit, dan beberapa influencer bilang kalau anak muda yang enggak investasi bakal kalah sama inflasi. Akhirnya dia mulai kepikiran, apa gue juga harus mulai? Dengan modal rasa penasaran, dia download aplikasi saham pertamanya. Awalnya semuanya terasa asing, banyak angka merah hijau, istilah yang nggak dimengerti, grafik naik turun, dan kode-kode saham yang kelihatan rumit. Tapi setelah nonton beberapa video YouTube dan lihat konten cara cepat cuan dari saham, rasa takutnya mulai hilang, malah jadi percaya diri. Dia masuk dengan modal pertama 1 juta rupiah. Buat sebagian orang mungkin kecil, tapi buat dia itu hasil nabung beberapa bulan. Karena masih baru, dia nggak ngerti analisis perusahaan, nggak ngerti laporan keuangan, bahkan nggak tahu kenapa harga saham bisa naik turun. Cara pilih sahamnya sederhana, lihat mana yang lagi ramai dibicarakan orang. Dan lucunya di minggu pertama dia untung. Saham yang dia beli tiba-tiba naik belasan persen. Dalam beberapa hari, uangnya bertambah ratusan ribu. Rasanya seperti menemukan cara menghasilkan uang paling mudah di dunia. Dia mulai berpikir, kenapa nggak dari dulu ya? Setiap bangun tidur langsung cek aplikasi saham, setiap istirahat kerja buka grafik. Bahkan dia mulai membayangkan suatu hari bisa hidup dari trading. Masalahnya, keuntungan pertama seringkali bikin orang terlalu percaya diri. Karena merasa dirinya mulai jago, dia mulai masuk lebih besar, tabungannya ditambah, uang emergency mulai dipakai sedikit, bahkan ada momen di mana dia lebih semangat lihat pergerakan saham dibanding kerjaannya sendiri. Semua keputusan mulai didorong emosi. Saat saham naik, dia serakah. Saat saham turun sedikit, dia panik. Dan seperti yang sering terjadi di dunia saham, realita akhirnya datang. Suatu hari saham yang dia pegang tiba-tiba merah besar. Awalnya dia santai. Katanya orang-orang di internet, tenang aja, nanti juga balik naik. Tapi besoknya turun lagi. Minggu depannya turun lebih dalam lagi. Profit yang dulu bikin dia senang perlahan hilang, lalu berubah jadi kerugian. Dia mulai stres, setiap buka aplikasi rasanya deg-degan, mau dijual rugi, tapi kalau ditahan takut makin turun. Disitulah untuk pertama kalinya dia sadar kalau teori mental siap risiko ternyata jauh lebih susah saat benar-benar melihat uang sendiri menghilang di layar. Dan yang paling menyakitkan bukan soal rugi uangnya, tapi soal menyadari kalau selama ini dia masuk tanpa benar-benar ngerti apa yang dia lakukan. Dia membeli saham hanya karena ikut-ikutan, bukan karena paham bisnisnya, bukan karena tahu valuasinya, bahkan kadang cuman karena lihat orang lain bilang bakal terbang. Akhirnya dia memutuskan berhenti sejenak, bukan berhenti investasi, tapi berhenti asal-asalan. Dia mulai belajar lebih serius tentang bagaimana perusahaan bekerja, kenapa harga saham bisa berubah, apa bedanya investasi dan judi, dan kenapa emosi adalah musuh terbesar investor pemula. Dari situ dia mulai sadar satu hal penting, saham bukan mesin uang instan. Kalau memang semudah itu, semua orang pasti sudah kaya. Dia juga sadar kalau profit cepat yang dia dapat di awal bukan karena skill, tapi karena kebetulan pasar sedang bagus. Dan itu sering terjadi pada pemula. Awal dikasih untung supaya makin percaya diri, lalu masuk lebih dalam tanpa sadar risikonya. Pelan-pelan cara pandangnya berubah, dia nggak lagi beli saham karena FOMO atau ikut rekomendasi random. Dia mulai memilih perusahaan yang benar-benar dia pahami, mulai berpikir jangka panjang, mulai sadar kalau investasi itu lebih mirip maraton daripada sprint. Dan menariknya, setelah berhenti mengejar cuan cepat, hasil investasinya justru mulai lebih stabil. Nggak selalu untung besar, kadang masih rugi, kadang market tetap turun. Tapi sekarang dia nggak gampang panik, karena dia tahu apa yang dia beli dan kenapa dia membelinya.
Pengalaman pertama main saham akhirnya mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar profit atau loss. Bahwa dunia investasi bukan cuma soal menghasilkan uang, tapi soal belajar mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan rasa serakah saat untung, mengendalikan rasa takut saat rugi, dan memahami bahwa keputusan finansial yang baik biasanya terasa membosankan, bukan emosional. Banyak orang masuk saham berharap hidupnya langsung berubah dalam beberapa bulan. Padahal kenyataannya, sebagian besar investor sukses justru menang karena sabar bertahun-tahun. Mereka nggak sibuk cari saham ajaib yang bisa naik 1000% semalam. Mereka cuma konsisten membuat keputusan yang masuk akal. Jadi kalau ditanya, pengalaman pertama main saham itu untung atau buntung? Jawabannya mungkin dua-duanya. Untung karena belajar hal baru, buntung karena pernah terlalu percaya diri. Tapi justru dari situ banyak orang akhirnya mulai benar-benar memahami arti investasi yang sebenarnya.